I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Radia Putri Maulana dengan NIM A2512278 dari kelas B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Kimia Fisik. Pada video ini saya mengambil materi kesetimbangan kimia dengan submateri asas Likaterin. Sebelum kita masuk pada materi, mari kita bahas sedikit tentang hukum kesetimbangan untuk suatu reaksi kimia. Apabila kita siapkan suatu percobaan untuk mempelajari reaksi kimia, biasanya kita bebas memilih berapa konsentrasi per mol suatu reaktan. Meskipun demikian, sekali reaksi mulai terjadi, stoichiometrik langsung mengambil ahli dan menentukan jumlah reaktan yang dikonsumsi serta jumlah hasil reaksi yang terbentuk. Ketika akhirnya kesetimbangan tercapai, maka akan didapatkan campuran reaktan dan hasil reaksi yang masing-masing zatnya mempunyai satu macam konsentrasi yang tidak dapat berubah-ubah lagi. Sebagian konsentrasi ditentukan oleh konsentrasi awal yang telah kita tentukan secara stoichiometrik. Tetapi seluruh konsentrasi kesetimbangan terkait dengan satu ketetapan yang disebut dengan hukum kesetimbangan atau tetapan kesetimbangan suatu reaksi. Nah, perlu kalian ketahui terlebih dahulu apa itu prinsip dari Likaterin itu sendiri. Nah, prinsip Likaterin itu menyatakan bahwa apabila suatu sistem dalam keadaan setimbang yang dinamis menjadi subjek terjadinya gangguan kesetimbangan reaksi, maka sistem berubah sedemikian rupa untuk memperkecil gangguan. Dapat juga diartikan jika suatu reaksi berada pada kesetimbangan dan mengalami perubahan tekanan, suhu, volume, ataupun konsentrasi pada produk atau reaktan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah berlawanan untuk menyeimbangi perubahan tersebut. Kesetimbangan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, perubahan konsentrasi reaktan atau produk. Yang kedua, efek suhu pada posisi kesetimbangan. Yang ketiga, efek tekanan dan volume mengubah posisi kesetimbangan. Dan yang keempat, efek katalis pada posisi kesetimbangan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada perubahan konsentrasi reaktan atau produk. Dinyatakan letak keseimbangan berpindah menjauhi zat yang ditambahkan dan letak keseimbangan berpindah mendekati zat yang dikeluarkan. Bisa kita lihat contoh di bawah ini, di mana reaksi dalam keadaan setimbang H2 yang berfasa gas direaksikan dengan I2 berfasa gas menghasilkan Hi2 yang berfasa gas. Nah, bagaimana jika kita tambahkan H2? Maka terjadi peningkatan jumlah H2 dalam sistem, yang mana sistem akan mengurangi gangguan ini dengan cara mengeliminasi sebagian H2. Dalam hal ini sebenarnya sebagian H2 itu akan bereaksi dengan sebagian I2 untuk membentuk Hi. Pada keadaan ini kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Begitupun sebaliknya, jika kita keluarkan I2 dari dalam campuran reaksi, maka sistem akan mengurangi gangguan tersebut dengan mengurangi Hi untuk menggantikan I2 yang hilang. Pada keadaan ini kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Yang kedua ada efek suhu pada posisi kesetimbangan. Dinyatakan letak keseimbangan berpindah ke arah perubahan eksotermik dengan menurunnya suhu. Biasanya entalpi atau delta H-nya itu ditandai dengan nilai negatif, dan letak keseimbangan berpindah ke arah perubahan endotermik dengan meningkatnya suhu. Biasanya entalpi atau delta H-nya itu ditandai dengan nilai positif. Kita lihat contoh pada reaksi di bawah ini. Dalam keadaan setimbang 2NO2 yang berfasa gas menghasilkan N2O4 yang berfasa gas dengan nilai delta H atau entalpinya negatif, yaitu min 58,8 kJ. Nah, prinsip Likaterin mengatakan apabila kita hilangkan panasnya, reaksi yang terjadi berusaha untuk menggantikan panas yang hilang tersebut. Oleh karena itu, pembentukan N2O4 adalah reaksi eksotermik, maka letak keseimbangan akan berpindah ke arah kanan, terjadinya penurunan suhu, dan apabila kesetimbangan telah stabil lagi, maka diperoleh konsentrasi N2O4 yang lebih banyak dan konsentrasi NO2 yang lebih sedikit. Yang ketiga ada efek tekanan dan volume mengubah posisi kesetimbangan, di mana letak kesetimbangan berpindah ke arah jumlah mol gas yang lebih sedikit dengan cara tekanan dinaikkan dan volume diperkecil, serta letak keseimbangan berpindah ke arah jumlah mol gas yang lebih banyak jika tekanan diperkecil dan volume dinaikkan. Kita lihat contoh pada reaksi di bawah ini.
N2 yang berfasa gas direaksikan dengan 3H2 yang berfasa gas, menghasilkan 2NH3 yang berfasa gas. Jika reaksi ini dalam keadaan setimbang dan tiba-tiba tekanan dinaikkan dengan cara mengecilkan volume, maka sistem ini berubah sehingga tekanan turun kembali. Akan tetapi, bagaimana ini bisa terjadi? Kita ketahui tekanan gas menyebabkan molekul gas berbenturan dengan dinding wadah es, dan pada suhu tertentu bertambah besar jumlah molekul gas, bertambah besar pula tekanan gas tersebut. Kita lihat pada jumlah mol reaktan lebih besar, yaitu 4, sedangkan jumlah mol produk sedikit, yaitu 3. Pada keadaan ini, kesetimbangan bergeser ke kanan, begitupun sebaliknya. Jika tekanan diperkecil dan volume dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri, ke yang mana memiliki jumlah mol yang lebih banyak. Nah, yang terakhir atau yang keempat, ada efek katalis pada posisi kesetimbangan. Nah, reaksi katalis ini adalah suatu zat yang mempercepat suatu reaksi tanpa ikut bereaksi. Setelah reaksi selesai, katalis akan didapatkan kembali tanpa mengalami perubahan kimia. Selanjutnya, mari kita bahas contoh soal di bawah ini. Tentukan bagaimana pengaruh perubahan terhadap jumlah H2 dalam reaksi di bawah, di mana H2 yang berfasa gas direaksikan dengan CO2 yang berfasa gas menghasilkan H2O yang berfasa gas dan CO yang berfasa gas. Pada gambar terjadi sedikit kesalahan penulisan di mana delta H yang sebenarnya yaitu bernilai positif 41,2 kJ. Yang jadi pertanyaannya yaitu bagaimana jika CO2 ditambahkan, H2O ditambahkan, katalis ditambahkan, suhu dinaikkan, dan volume diperkecil atau dikurangi. Langsung saja kita jawab, di mana diketahui entalpi bernilai positif 41,2 kJ, koefisien reaktan 2 mol, koefisien produk 2 mol. Nah, yang jadi pertanyaan yaitu bagaimana jika CO2 ditambahkan. Nah, jika CO2 ditambahkan, maka terjadi peningkatan jumlah CO2 dalam sistem, yang mana sistem akan mengurangi gangguan ini dengan cara mengeliminasi sebagian CO2. Dalam hal ini, sebagian CO2 akan bereaksi dengan sebagian H2 membentuk H2O dan CO. Pada keadaan ini, kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan dan jumlah H2 akan mengecil karena sebagian habis bereaksi dengan CO2. Kemudian penambahan H2O. Nah, apa yang terjadi jika kita tambahkan H2O? Maka akan terjadi peningkatan jumlah H2O dalam sistem, yang mana sistem akan mengurangi gangguan ini dengan cara mengeliminasi sebagian H2O. Dalam hal ini, sebagian H2O akan bereaksi dengan sebagian CO untuk membentuk CO2 dan H2. Pada keadaan ini, kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri dan jumlah H2 akan lebih besar dari sebelumnya. Nah, jika kita tambahkan katalis, seperti yang sudah saya jelaskan, katalis itu hanya mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi, jadi tidak mempengaruhi kesetimbangan antara reaktan dan produk. Bagaimana jika suhu dinaikkan? Nah, jika suhu dinaikkan, maka terjadi reaksi endotermik, akan bergeser ke arah kanan. Konsentrasi H2 akan berkurang. Reaksi endotermik ditandai dengan nilai entalpi atau delta H yang bernilai positif. Seperti yang kita ketahui bahwa entalpi atau delta H dari reaksi ini yaitu positif 41,2 kJ. Selanjutnya, bagaimana jika kita perkecil volume dan tekanan diperbesar? Maka reaksi akan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya lebih kecil. Tetapi, seperti yang sudah ada pada gambar, koefisien antara reaktan dan produk itu bernilai sama, yaitu memiliki 2 mol, sehingga konsentrasi dari H2 itu tetap atau tidak terjadi perubahan. Demikian isi video saya kali ini, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.